Baik, ini kita proses kalibrasi ya. Saya di sini menggunakan plastik cor ya yang ditandai oleh selatip kertas sesuai dengan ukurannya. Itu untuk ukuran kotak dari setiap sudut ke sudutnya itu 1 meter kali 1 meter, dan dari setiap kotak cornya itu lebih 10 cm ya. Nah, ini prosesnya kita foto dulu. Setelah difoto, kita masukkan ya lebar pinggirnya 170 kurang lebih, dan lebar depan belakang ini 445 ya untuk XL7 ya. Nah, kita capture dulu. Jadi ini tuh semacam screen cap dulu, mengcapture dulu sudut pandangnya seperti apa. Nah, tapi untuk awal nggak kelihatan ya ternyata titik-titiknya karena ini nyaru sekali. Kenapa itu alasannya kenapa karpet kalibrasi itu harus hitam putih. Cuman di sini saya versi low budget ya. Kalau teman-teman pengen simple sih tinggal, nah di sini di capture-nya ya. Kalau pengen simple sih teman-teman tinggal bikin aja print di percetakan kayak gitu ya. Ini saya ulangi lagi karena tidak kelihatan ya. 175 saya lebihin untuk apa ya istilahnya, untuk spionnya. Ininya untuk ukuran ininya tetap sama 445. Ini saya dari Google, kemudian setelah di capture, nah saya tandain semuanya menggunakan batu dan sandal. Ini percobaan kedua ya, dan sebetulnya masih tetap ya, ini saya mencoba titik nomor 1 dulu, kadang ke pencet kadang enggak. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini nggak kelihatan banget si titiknya di mana. Nah, kebetulan plastik cor yang di depan itu sebetulnya nggak kelihatan, makanya saya menggunakan batu sebagai titiknya 1 meter 1 meternya ya. Nah, ini juga harus akurat ya teman-teman, menekan arah panahnya, karena kalau tidak akurat itu titiknya akan kemana-mana seperti itu. Nah, batunya untuk sudut itu, atau ya kayaknya salah sih saya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kalau mencetnya itu harus akurat, benar-benar sesuai titiknya. Kalau tidak akurat itu tidak akan terpencet atau bahkan kepencet ke lokasi-lokasi lain. Nah, tadi saya kebalik batunya. Nah, ini titik 2. Ini menggunakan batu juga atau baterai ya, baterai besar kayak gitu. Nah, ya loncat lagi ya, jangan sampai loncat-loncat seperti itu. Jadi teman-teman harus akurat mencetnya. Nah, nomor 2 loncat lagi. Alangkah baiknya sebetulnya tinggal sesuaikan dulu titik-titiknya sesuai kotak-kotak selatip kertasnya. Nah, barulah kita akuratkan ke depannya kayak gitu. Maksudnya dikembinggirkan dulu nomor-nomor lainnya supaya tidak menghalangi kayak gitu. Nah, kayak gitu 1/3-nya tidak nyaru ya. Nah, itu teman-teman kelihatan ya, sangat tipis sekali. Ini di percobaan pertama ya. Kurang lebih kayak gitu, saya skip aja ya. Nah, ini hasil jadinya, maksudnya yang sudah sesuai titiknya, pinggirnya juga seperti ini. Nah, ini yang sudah disesuaikan, tinggal splicing kayak gitu ya. Untuk bagian-bagian yang tidak terlihat, nomor 1, nomor 2 yang digambar tersebut itu saya mengira-ngira ya, karena harus membutuhkan tempat yang luas ya. Di sini sudah mentok kebetulan, jadi saya mengira aja dulu. Nah, ini successful splice. Nah, kurang lebih bird eye-nya seperti itu yang di kiri ya. Ini bisa dipindah ya ke kanan si mobil yang bird eye view, jadi sudut pandang burung gitu ya. Nah, ini yang 3D-nya 360-nya kurang lebih seperti ini. Ada yang bagian ketarik-tariknya ya, karena saya masih mengira-ngira untuk proses yang pertama ini. Nanti saya tunjukin untuk proses yang keduanya ada juga seperti itu. Nah, kelihatan ya plastik cornya sudah kelipat-lipat. Nah, ini adalah proses yang kedua. Saya menggunakan kertas HVS ya di setiap sudutnya. Supaya apa? Supaya kelihatan. Ini saya double tape supaya nempel di plastik cor seperti ini. Kebetulan sisa plastik cornya nggak sampai full mengcover, makanya saya ditaruh secara manual. Cuman kesulitannya ya ketebak angin. Kita atur lagi.
Passwordnya seperti itu. Nah, matrasnya nomor 1 kita capture lagi ya sebelum kena angin. Nah, screen cap dulu, pastikan mobilnya jangan bergerak setelah di capture. Nah, kita hitung ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita atur dulu lagi. Nah, loncat-loncat lagi ya mencetnya, karena benar-benar harus akurat sekali. Ini saya percepat prosesnya ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman boleh ditonton awal sampai akhir. Untuk HVS ini benar-benar jelas terlihat ya sudut-sudutnya. Kayak gitu. Kemudian next, sebelah sampingnya sama juga. Ini kebetulan belakang, ini untuk belakangnya sama juga. Sebetulnya ini plastiknya udah ketebak angin ya, maksudnya ketiup angin, tapi karena ini prosesnya screen capture jadi aman. Gambar yang digunakan untuk kalibrasi itu adalah gambar tangkapan sebelum ketiup angin. Nah, untuk sampingnya juga sama, ini kita konfirmasi, kita percepat aja. Belakangnya juga sudah kita konfirmasi sudut-sudutnya, kiri sama juga, kanan juga sama, kita konfirmasi. Lalu setelah itu langsung kita penyambungan ya. Nah, kayak gini, ini membutuhkan waktu beberapa menit saja teman-teman, kalau teman-teman tahu. Dan berhasil disambung. Nah, ini dia real view-nya ya, tuh plastiknya udah ke tiup angin ya teman-teman. Nah, ini saya mencoba untuk parkir langsung di lokasi ya. Kebetulan ini di salah satu supermarket grosir yang besar di daerah saya, ada tempat parkirnya dan ada lapangan luas juga. Nih ada orang kelihatan ya. Ini sudut pandang atas juga, bird view kelihatan. Nah, ini saya lihat head unitnya ya teman-teman. Ini agak deg-degan juga saya antara percaya dan tidak percaya, tapi lihat teman-teman di akhirnya ini sangat akurat sekali. Saya bisa bilang ini kurang lebih 95%-an lah akurat kayak gitu. Ini hasilnya ya. Coba teman-teman bisa lihat di sini. Tuh ada orang lewat pun bisa kelihatan ya dari sudut pandang atas. Nah, ini saya mencoba untuk mundur. Nah, ini live view, sengaja saya tidak potong-potong ya karena biar kelihatan. Nah, sudah selesai, saya langsung keluar. Lihat apa yang terjadi. Nah, pas ya teman-teman. Ini nggak keluar garis. Begitupun dari depan bisa dilihat dengan mobil sebelahnya ya. Nah, cocok ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya.